artinya dia taat tetapi tidak meninggalkan maksiat. Berarti masuk ada ikut. Alhamdulillah lah ramai go yang apa risiko lah banyak ada risiko kan. Punya melalui Facebook pun kan itu menghubungkan silaturahmi juga. Saya kemarin pas Honda tu agak tersopi, datanglah anak mudanya lah, kurang rambah hilirnya. Aku ni kenal tu, cuma ni yang bantu, rupanya dek nampaknya dia kan aku alhamdulillah, karena doa orang banyak itu dibutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi alaihim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para imam, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kita hormati Bapak Kua Rambah dan Rambah Samo. Kalau orang risiko nak nikah nu payah tu, tinggal memilih Kua samia, nak Kua mano. Pertama sekali puji dan syukur mari sama-sama kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini, kita telah dapat bersama-sama hadir untuk melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan pula buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Kua Rambah ini baru saja pulang dari Sumatera Utara dengan Bapak Kemenak, karena postingan saya lihat ada di sana, walaupun ada masjidnya yang tidak ikut anyui, tetapi masjid itu bisa dipakai lumpur kan. Mudah-mudahan kita doakan dan mari kita kirimkan Fatihah kepada saudara-saudara kita
yang terdampak banjir, jika mereka meninggal dunia, harapan dan doa kita mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah segala dosanya. Dan jika mereka masih hidup, mudah-mudahan Allah kuatkan hati mereka untuk selalu menerima cobaan hidup ini, karena hidup ini pasti ada cobaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada subuh hari ini, saya akan bacakan 2 hadis. Beko ditanyo, apa ibu onak yang mano? Pertama, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa sarrun nasu man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Pilih yang mana ke kira? Hah? Di atas atau di bawah? Yang di atas. Ya. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, baik amalnya. Kalau dapat kita minta seperti itu. Cuman bagaimana caranya supaya kehidupan kita ini dengan umur yang panjang, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita diberkahi. Ketika anak diberi oleh Allah, anak itu menjadi berkah bagi kita atau tidak? Mulai anak gua jadi berkah do. Lah godangnya ona ayah jualnya. Sampai-sampai LPG dijualnya. Ini bisa umatnya masak lagi. Berkah atau no? Ino. Diberi kita harta itu menjadi berkah atau tidak? Makanya Nabi menganjurkan apa? Apabila kamu selesai makan, maka jangan kamu basuh tanganmu dulu sebelum engkau menjilatinya. Jadi kalau makan pakai tangan, memang tak pakai tangan juga paling elok, kecuali makanan yang tertentu. Kalau bubur beko ini bisa pakai tangan do, harus pakai sendok. Kolak kacang, kolak pisang. Tetapi ketika kita makan dengan tangan, makan nasi, maka jangan dibasuh dulu sebelum engkau menjilatinya. Kenapa kata Nabi seperti itu? Karena di antara biji-biji nasi itu yang ada di tanganmu itu, barangkali itu yang akan mendatangkan berkah. Jadi kalau lain besok nampak orang menjilek-jilek apa, orang pesta makan tangannya kan, jilek-jilek, jangan disobui padek telobonya apa itu. Nelobo do. Sunnah Nabi menganjurkan seperti itu. Tapi jangan pula sampai mencopak begitu kan, bubuek pula, jangan. Tapi ketika ada di depan kita nanti orang berbuat seperti itu, selesai dia makan, dia jilati tangannya, maka itu dia mengerjakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Suman memilih hadis yang di atas. Sebaik-baik manusia diberi oleh Allah umur panjang,
dan baik amalnya. Tapi ada syaratnya. Kalau ingin berkah hidup kita, pertama syaratnya menjaga ketaatan, menjauhi maksiat. Jaga ketaatan kepada Allah, jauhi maksiat. Kadang-kadang lah orangnya solat yuk, mencuri tandang sawit orang, curi yuk. Curi toreh yuk. Artinya dia taat tetapi tidak meninggalkan maksiat. Berarti masuk hadis yang di atas tadi itu. Kalau ingin masuk kita hadis yang di atas tadi, diberi umur panjang dan bagus amalnya, pertama jaga ketaatan kepada Allah, yang kedua adalah jauhi maksiat. Ini berdosa sama sekali awak kena laido. Karena manusia itu tempat berbuat salah dan silap. Sebaik-baik yang bersalah, yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syaratnya berbakti kepada kedua orang tua. Sehebat apapun kita, solat solat krojo tetapi durhaka kepada orang tua, maka tak ada dapat keberkahan hidup. Berkah hidup ini bukan di dunia saja, berkah sampai akhirat. Makanya dunia ini tempat kita menanam dan akhirat tempat kita memanen. Orang tua saya sudah meninggal Ustaz, doakan mereka. Ini sampai ke makamnya, doakan selesai solat, doakan Allahumma firli dzunubi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang ringan. Yang bolehnya apa? Allahumma ja'al qabarahu raudatan miryadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga. Jadikan kubur orang tua kita sebagai taman surga. Selalu bacakan doa itu. Wala taj'al qabarahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya sebagai jurang daripada jurang neraka. Ini doa anak. Jadi kalau doa anak, apalagi anak laki-laki, itu tak ada penghambat. Kalau doa anak perempuan, kalau berdoa tak salah. Tetapi kalau ingin berimpak, nafkah itu dari suaminya, maka minta izin dulu sama suaminya untuk berimpak atas nama orang tuanya. Yang ketiga, langkah-langkah untuk mencari keberkahan hidup supaya diberi oleh Allah umur. Ketika kita diberi oleh Allah umur panjang, bagus amal kita. Yang ketiga, menyambung silaturahmi. Jadi perbanyak kawan. Kemana itu SSB nampaknya lah berkurang, nampak ini. Iya, entah ada perasaan aku lah berkurang ya. Ini kalau topek masjidnya apa, banyak ramai jamaah datang ke SSB, semakin ramai lah. Ikut alhamdulillah lah ramai go yang apa di siku lah banyak ada siku kan. Hubungkan silaturahmi. Rupanya melalui Facebook pun kan itu menghubungkan silaturahmi juga. Saya kemarin sholat di masjid Al-Hikmah, pas Honda itu agak tersopi, datanglah anak mudanya lah. Pak, bisa aku tarik Honda Pak? Bisa. Ini senyum-senyum ke aku.
rasanya nak keponah bersuara orang ikut tu. Tapi nyo senyum-senyum kan. Pas tiba ke rumah, keluar SMS dari messenger. Pak, aku yang menarik onda Pak tadi. Dipujinya pula caknya. Kalau di Facebook ku foto apa biasa. Tapi lah nampak apa asli ganteng apa aku. Nyenyo kan? Alhamdulillah, nyo kan jawab. Di mana tinggal ku apalah. Maaf ya agak cuek-cuek tadi. Di mana Pak di mana tinggal? Aku di Rambah Hilir. Rupurang Rambah Hilirnya. Aku ni kenal tu. Cuma ni yang bantu. Rupanya dek nampaknya di Facebook. Ini senyum-senyum gua aku pun siapa lu yang senyum-senyum gua aku pun. Dia awak no orang kenal kan? Jadi hubungkan silaturahmi, perbanyak kawan, karena di antara kawan-kawan kita ini itu yang kadang-kadang mendoakan kita. Makanya kalau saya pribadi di mana saya wirid, saya sampaikan kepada ibu-ibu, seandainya awak kena tonton gitu. Lantak tu pendek umur kan? Ustaz itu petang nak meninggal guru apa awak petang? Allah ibu mendoakan aku alhamdulillah. Karena doa orang banyak itu dibutuhkan. Makanya kalau lain orang terkadang berdoa ni orang tak angkat tangan tu. Lain kawan doa waktu apel orang kan angkat tangan. Ini no lurih. Lurih betul itu doa orang kafir. Jadi jangan dianggap aku nak berdoa ni kau nak ikut dah. Pokoknya itu bid'ah, faham kan? Lurih je betul tunduk. Itu doa orang kafir. Berdoa aja yang jadi tapi tidak menurut Islam. Maka beda antara doa kita dengan orang apa di luar Islam adalah ngangkat tangan. Makanya semakin godang apa masalah awak, semakin dianggap tangan betul. Nabi ketika perang Badar lah risau hati Nabi lah. Jumlah kaum muslimin pada waktu itu lebih kurang 330 orang. Sementara kaum musyrikin pada waktu itu 3.000 lebih. Dilihat pasukan, aku nak tolak aku. Akhirnya Nabi waktu itu mengangkat tangan, minta kepada Allah, ya Rabb, pada hari ini kami berhadapan dengan kaum musyrikin. Jika golongan Islam ini kalah, maka tamatlah riwayat Islam pada hari ini. Tapi Nabi itu angkat tangannya tinggi. Nabi kan pakai jubah. Jubah orang Arab itu kan sebetul ikunya go. Ketika Nabi ngangkat tangan, nampak sampai-sampai nampak ketiak Nabi go. Jadi kalau ngangkat tangan betul, nanti nampak ketiak do. Tinggi. Jadi apa-apa kalau lain masalah agak godang lah bupadek boreknya. Ini bisa ngangkat tangan betul lah do. Itu kadang mereka apalagi imam panjang berdoa. Amin. Amin. Sab di atas pau mana? Jadi kalau imam pun harus ngeroti yo. Jangan sadu Allahumma dibaca tu. Jangan pula abi Allahumma Rabbana boleh lah. Memulu semangat amin 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 amin. Masuk dengan kepala orang Bapu nak makbul doa. Jadi kalau pun tiang masalah awak agak berat, doa angkat tangan, tinggikan. Awak butuh angkat tangan betul. Awak butuh, seakan awak menyambut sesuatu yang datang dari Allah. Lalu menyambut. Yang betul dah ya Allah. Itu menolak. Kecuali lain doa talak bala menolak. Tapi sambut elok-elok. Cuman besok kalau lain orang doa macam itu dalam masjid go,
Jangan pula bisik wenyo ke dak go dah ambil tu masalah mai ku kawan ku lah hasik ku lah datang bisik go dah ambil tu masalah baru pun. Yang keempat, ikut kalau sampai beko Isra tolong apa bayar kode yo. Memperbanyak istighfar. Kalau ingin keberkahan hidup kita, umur panjang, amal baik, perbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahal azim boleh, atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan selanjutnya. Nabi istighfarnya antara 75 kali sampai 100 kali dalam sehari semalam. Kalau awak lah ibu buat pada itunya minimal 100 kali. Untuk apa guna? Penghapusan dosa kita pada hari itu. Kalau mencuri tanah sawit ustaz bisa tu apa dia istighfar? Bisa tu. Balik tanah sawit ke orang punyanya. Baru lok selesai. Tetapi ketika kita buruk sangka kepada Allah, ikut petang kan? Ini hujan hari tu. Ikut panih tori. Sampai-sampai awak minta solat istiqomah petang. Lah dia agiannya hujan, ikut hujan turihnya. Ini bisa krojo oleh do. Yang motor yang mendodos perai. Hujan kan dari pagi sampai sore. Tidak boleh kita. Artinya kita berburuk sangka kepada Allah. Allah Maha Tahu. Makanya ketika hujan datang, berdoa. Apa yang harus kita doakan? Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai rahmat bagi kami. Kemudian yang kelima, memperbanyak doa. Doa adalah senjata orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Makanya lain kini orang selesai solat, siapnya zikir, dia tak berdoa lah tu. Kenapa? Solat tu kan doa dah sadunya situ. Tak apa berdoa lah. Beda. Dalam solat itu sudah ditentukan bacaannya. Ketika kita ruku, apa dia baca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Waktu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lewat nak apa tu? Ya Allah, sementara ikut utangnya lah banyak, kau lah pujabu. Orang menagih lah banyak, lain situ. Nah lain, makanya selesai solat, selesai kita berzikir, maka dianjurkan berdoa. Doa apa keluhan kita? Walaupun memang dalam solat itu doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Solat secara bahasanya doa. Secara istilahan taftihu bitakbir wa tahtimu bitaslim. Dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu solat. Makanya solat itu, kenapa waktu solat itu kita harus pakai sujud? Kalau solat jenazah kan pakai sujud doh. Karena ada manusia di depan. Makanya ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Inilah ucapan yang lain dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Allah Maha Besar. Semua yang kita miliki tak ada besarnya kecuali hanya Allah. Makanya Allahu Akbar.
Kalau orang tasawuf itu kalau solatnya itu apa di mokab. Mokab mana? Makhluk apa di situ? Waktu takbir itu. Ini antara tasawuf, tauhid dengan fikih itu sama sejalan. Kalau dipadukan waktu solat itu. Kemudian selanjutnya, kalau ingin berkah hidup kita, bersedekah dan berbuat baiklah kepada sesama manusia. Ikut sedekah subuh kok elok pada kok. Jadi kalau lain di masjid umpamanya awak bersedekah makanan itu lebih baik. Subuh seperti ini siapa yang menanggungnya itu dapat pahala besar. Makanya kata Nabi kalau sedekah yang paling baik, ditanya kepada sahabat bertanya kepada Nabi, sedekah yang paling baik apa ya Rasul? Sedekah yang paling baik adalah air, ngasih air. Sedekah air. Maka itu yang paling kalau menurut awak kan ringan. Apalagi sampai makan nasi goreng bagaikan itu agak borek kocik. Sampai pula makan pakai ambil surang. Itu borek. Cuman itu pahala, sedangkan air saja sudah besar pahalanya, apalagi makanan yang lain. Yang terakhir, kalau ingin keberkahan hidup kita, amal kita dengan baik, maka selalulah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Tuntut ilmu, maka pengajian di mana-mana, masjid kini banyak. Kalau ajak apa-apa ibu-ibu kan ajak, kalau sebayu-bayu awak kini go, olah payah duduk di bangku sekolah kini. Inyo sobi orang kalau pepatah tu menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas di atas batu. Kalau menuntut ilmu di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Agak boba kocik kalau bahasa awak. Sekali makunya Buya Hamka ketikunya mengajar olah 5 kalinya mengajar itu je judul di bawahnya. Sampai jamaah bertanya, Buya, ini lain pembahasan lain lah tu. No. Mau lah sobalu nak kami menongak. Olah kalian amal ganti. Mau doleh itu makunya. Jadi ilmu itu bukan hanya didengar saja, diamalkan. Termasuklah itu. Selalu disampaikan, apabila kamu makan, apabila kamu minum, maka makanlah, minumlah dengan tangan kanan. Masih banyak juga lah. Rokok boleh sebelah ikut. Terbalik. Inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Lakunya kena biasakan. Ketika besok memegang ngapuk adalah biasa nak. Ingat ustaz yang berbicara hari ini, ingat lubah cepet. Lai pula alasan ustaz. Ikun adalah sompau go. Kan makan. Kalau dipegang boleh go pada apunya, bapu carunya. Lalu apa sih kok? Kalau ikut sombong, ikut kan aqua, ikut kan dipakai le do. Peganglah betul. Tapi kalau bertamu rumah orang apa? Tak menghargai tuan rumah, jangan sombong. Ikulah lokek nasi tak hapus sesiku kan. Maka jadi ikut tukang pegang samyangnya, tukang ikut yang mendorong. Ikut tukang penyangan ikut tidak. Ikut mendorong. Sebenarnya itu untuk demi menghargai tuan rumah kalau awak bertamu. Tapi kalau di rumah awak dengan apa doh? Ikut malah. Beko basuh goleh balik kan. Demi menghargai tamu karena kita sebagai tamu, maka atau orang datang ke rumah awak,
tamu agak apa pula ikut kok untuk jangan jatuh yang sebelah kiri kok, tapi pada hakikatnya kanan ikulah yang minum. Usahakan jangan ikulah kok sama-sama makan itu belum, jangan. Yang kecil-kecil inilah ini bisa sadunya buat amal kan loh, tapi paling tidaknya sunnah Nabi yang selalu ditinggalkan lah. Itu masalah apa? Nabi kalau inyo solat, Nabi kemana pergi selalu pakai sorban kok. Pak Haji Sudir terus mapo sorban gini, sorban. Kemudian Nabi selalu pakai ko. Yang ketiga sunnah Nabi itu Nabi selalu pakaikan sarung. Makanya Ma'ruf Amin wakil presiden Potang walaupun ke istana pakai sarungnya orang NU. Kenapa begitu? Karena dalam hadis Rasulullah itu 10 terakhir Ramadan dia mengencangkan ikatkan sarungnya. Sarung ini ikat pinggang seperti itu, ini ikat celana kan sarung. Kemudian apa sunnah Nabi yang selalu tinggalkan? Pertama tadi pakai sorban, pakai pakaikan sarung, kemudian pakai jubah. Nabi selalu pakai jubah. Yang kelima pakai siwak. Kalau Pak Haji ko insyaallah lala banyak yang tu amal dinyo. Awak yang ulun le. Maka awak yang ulun ko kalau dapat asansu pula awak. Asansu banyak sunnah Nabi itu yang kiranya tidak merepotkan kita. Pakai siwak lah. Ndak tahu cuma soalnya dengan ketipu mang bebet-bebet jangan do. Separuh aduk kanan dulu, baru aduk ke kiri. Itu kayu siwak 5.000 baliknya tanya. Paling hapus 10.000 sebatang. Sebatang itu panjang. Kalau sebatang semua hidup gak kemakai. Ingin dipakai asah amek do. Inilah beberapa hal yang dapat disampaikan. Sampailah. Itu saja yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf karena itu hidang pun lembak gelap. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الخلق كلهم